Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jakarta International Stadium kini berdiri sebagai satu dari deretan bukti bahwa kita adalah bangsa yang besar. Kita adalah bangsa yang mampu mempersembahkan karya kolosal. Ribuan insan yang terlibat dalam pembangunan stadion ini adalah anak-anak bangsa yang kelak nanti mereka bisa bercerita pada keluarganya, bisa bercerita kepada anak-anaknya dan anak-anak dari anak-anaknya bahwa di bangunan ini ada jejak keberanian mereka, ada jejak kerja keras mereka pada mahakarya. Dengan menyimak jelas fakta berita tersebut, dapat disimpulkan bahwa Pak Jokowi dari PDIP berjasa besar dalam upaya pembebasan lahan serta peletakan batu pertama. Begitu juga penerusnya, yaitu Jarod Saiful Hidayat dari PDIP juga berdasar besar dalam hal peletakan batu pertama mengikuti jejak Pak Jokowi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Indonesia Smile, senyum dulu Indonesiaku, Indonesia tanah air beta, tetaplah senyum walaupun tanah beli, air juga beli. Bismillah, bagi yang belum subscribe, silakan subscribe sekarang mumpung subscribe itu gratis ya sobat. Lalu duduk manis menyimak ulasan Indonesia Smile yang selalu hadir untuk menghiasi hari-hari Anda dengan senyum. Ruhut Sitompul klaim JIS dibangun Jokowi, seantero jagat netizen ngakak berjamaah. Gempita euforia warga DKI Jakarta merayakan rampungnya stadion kebanggaannya, Jakarta International Stadium atau JIS. Juga viral membludaknya jamaah sholat Idul Fitri tahun 1443 Hijriah berlatar kemegahan JIS yang dihadiri oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan bersama tokoh nasional, membuat politikus PDIP Ruhut Sitompul nampak susah bobo ya sobat. Dalam cuitannya pada Sabtu 7 Mei 2022, Ruhut sang selalu loncat partai pada setiap peralihan kekuasaan. Ruhut menulis cuitan disertai video dokumentasi Pak Jokowi sedang meresmikan rencana pembangunan stadion BMW. Jelas terang benderang yang bangun gedung olahraga BMW Pak Joko Widodo Gubernur DKI, kadrun gak bener malah menikmati dan mengaku-ngaku saja kerjaannya. Malu dong, ujar Ruhut di akun Twitternya pada Sabtu 7 Mei 2022. Tak hanya itu, Ruhut juga mengklaim 80% sumber dana pembangunan JIS berasal dari pemerintah pusat. 80% dana proyek pemerintah pusat Presiden RI ke-7 Bapak Joko Widodo dinamai JIS, ujar Ruhut. Pasca Ruhut mencuit klaim itu, tiba-tiba bertebaran klaim yang sama yang disebarkan oleh kawanan buzzer RP yang seperti biasa berani malu atau mungkin juga tak tahu malu menyebarluaskan informasi klaim yang tentu sangat menggelikan. Bahkan ada yang mengubah nama Jakarta International Stadium menjadi Jokowi International Stadium. Oalah. Ya, klaim Ruhut Sitompul bahwa JIS yang bangun adalah Jokowi tidak terlalu salah juga. Hanya saja lucu dan tendensius. Tentu bukan membuat terang benderang fakta, malah makin bikin malu, menunjukkan ketidaksukaan yang teramat sangat pada figur Pak Anies Baswedan Gubernur DKI yang dinilai makin tak terbendung digadang-gadang sebagai kandidat calon presiden 2024. Benarkah stadion JIS dibangun oleh Pak Jokowi? Mari kita buktikan faktanya seperti apa. Berdasarkan jejak digital yang diungkap media massa jauh sebelum klaim Ruhut Sitompul. Media online CNN Indonesia pada 22 Juni 2021 pukul 11.51 waktu Indonesia Barat dengan judul berita Jokowi, Anies, dan Jalan Terjal Bangun Stadion Taraf Dunia menulis ulasan sebagai berikut.
upaya DKI Jakarta untuk bangun stadion baru bertaraf internasional tidak mudah. Ide pembangunan stadion baru ini dicetuskan Joko Widodo atau Jokowi saat masih menjadi Gubernur DKI pada November 2012 menjelang rapat RAPB dengan DPRD DKI Jakarta. Jokowi mengusung nama Bersih Manusiawi Berwibawa yang disingkat jadi BMW. Ketika itu DPRD menyetujui pembangunan stadion ini. Sayang, upaya Jokowi terbentur status tanah. Pasalnya, tanah di Kelurahan Papanggo, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara ini bersengketa. Meski demikian, Jokowi tetap melakukan seremoni peletakan batu pertama. Untuk diketahui, ketika itu Jokowi sedang ramai digadang-gadang jadi calon Presiden Republik Indonesia dari PDIP Perjuangan. Benar saja, usai peletakan batu pertama, tak ada pembangunan lanjutan. Isu pembangunan stadion ini akhirnya muncul lagi saat Jarod Saiful Hidayat menjadi Gubernur DKI menggantikan Basuki Cahayapurnama yang tersangkut kasus penistaan agama. Jarod pun kembali melakukan seremoni peletakan batu pertama. Sama seperti yang dilakukan Jokowi. Hari ini kami serahkan sertifikat tanah BMW kepada Gubernur Jarod Saiful Hidayat. Dulu saya menjadi Gubernur DKI Jakarta, ngurus sertifikat BMW menjadi stadion saja susah sekali, ujar Jokowi seusai seremoni pemberian sertifikat di Balai Kota DKI Jakarta. Bedanya, saat itu status tanah sudah tak bersengketa. Tepatnya pada 20 Agustus 2017, Jokowi yang telah menjadi Presiden RI telah menyerahkan sertifikat tanah di Papanggo itu kepada Jarod. Hingga pucuk pimpinan Gubernur DKI Jakarta berganti, Anies Baswedan dan Sandiaga Uno naik, belum ada pembangunan lanjutan. Namun, Anies dan Sandiaga sejak masa kampanye berjanji akan menuntaskan pembangunan stadion yang disebut menyerupai Old Trafford, stadion milik klub papan atas Inggris Manchester United. Akhirnya, pada 14 Maret 2019, upaya DKI Jakarta punya stadion megah mendekati kenyataan. Mengulang tindakan Jokowi dan Jarod, seremoni pembukaan dilakukan. Bedanya, saat Jokowi dan Jarod ada prosesi peletakan batu pertama, sedangkan Anies melakukan tendangan pertama pembangunan stadion. Pada hari ini, hari Kamis, tanggal 14 Maret tahun 2019, kick off pembangunan Jakarta International Stadium secara resmi dinyatakan dimulai. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan secara simbolis menendang bola sebagai pertanda dimulainya pembangunan Jakarta International Stadium di kawasan sarana rekreasi olahraga Jakarta Utara Kamis sore. Dalam sambutannya, Anies mengatakan stadion ini akan diberi nama Jakarta International Stadium atau disingkat menjadi JIS. Nama BMW yang dicanangkan Jokowi dilanjutkan Basuki dan Jarod disingkirkan oleh mantan Menteri Pendidikan tersebut. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, tanggal 14 Maret 2019 kick-off pembangunan Jakarta International Stadium dinyatakan dimulai, ucap Anies saat itu. Kali ini proses pembangunan benar-benar berlangsung. Jakarta Propertindo atau Jakpro yang adalah badan usaha milik daerah BUMD Jakarta ditunjuk menjadi kontraktor. Jakpro lantas menunjuk PT Wijaya Karya Bangunan, Gedung PT Jaya Konstruksi dan PT Pembangunan Perumahan atau PP sebagai pelaksana lewat lelang. Untuk pembangunan ini DKI Jakarta menganggarkan 4,4 triliun. Dana sebanyak itu dikeluarkan DKI dari dua sumber. Anggaran sebesar 3,646 triliun diambil dari anggaran PEN. 1,182 triliun pada tahun 2020 dan
2,454 triliun pada 2021. Sumber kedua dari APBD DKI Jakarta. Stadion berkapasitas 82.000 tempat duduk yang berdiri di kawasan seluas 221.000 meter persegi ini akan memiliki atap buka tutup otomatis dan memiliki sky viewing deck di ketinggian 70 meter. Untuk lapangan akan menggunakan rumput hybrid. Untuk faktor penunjang, Stadion JIS akan memiliki lahan parkir yang mampu menampung 800 mobil dan 100 bus. Rencananya, setelah stadion rampung juga akan dibangun perlintasan jalur kereta api, LRT dan MRT, dan busway. Pada Jumat 18 Juni siang, Anies mengabarkan lewat media Instagram miliknya bahwa rangka atap stadion JIS sebesar 3.900 ton telah terpasang. Sebelumnya yakni pada Rabu 16 Juni, Anies mengatakan stadion yang bakal digunakan jadi markas Persija Jakarta ini akan dibuka pada akhir tahun 2021. Proses pemasangan rangka atap stadion JIS ditargetkan rampung pada 5 Juli 2021. Kemudian Desember 2021 insya Allah akan dijadwalkan pertandingan perdana di JIS ketika seluruh pembangunan rampung, tulis Anies dalam akun Anies Baswedan. Walau terlambat karena sebagian besar provinsi di Indonesia punya stadion yang diakui oleh AFC hingga FIFA, di usia yang ke-494 tahun akhirnya DKI Jakarta punya stadion megah sendiri. Paradigma bangun stadion bagus saat jadi tuan rumah PON bisa jadi dipatahkan DKI Jakarta. Sahabat Indonesia Smile, begitu jejak digital rencana pembangunan stadion ala Jokowi yang diulas oleh media CNN Indonesia pada 22 Juni 2021 yang lalu yang dilanjutkan oleh Anies Baswedan. Dengan menyimak jelas fakta berita tersebut dapat disimpulkan bahwa Pak Jokowi dari PDIP berjasa besar dalam upaya pembebasan lahan serta peletakan batu pertama. Begitu juga penerusnya, yaitu Jarod Saiful Hidayat dari PDIP juga berdasar besar dalam hal peletakan batu pertama mengikuti jejak Pak Jokowi. Peletakan batu pertama sekaligus batu terakhir harus diakui sebagai prestasi bersejarah dan mungkin itu yang dibanggakan oleh Mr. Luhut Sitompul. Ribuan insan yang terlibat dalam pembangunan stadion ini adalah anak-anak bangsa yang kelak nanti mereka bisa bercerita pada keluarganya, bisa bercerita kepada anak-anaknya, dan anak-anak dari anak-anaknya, bahwa di bangunan ini ada jejak keberanian mereka, ada jejak kerja keras mereka pada mahakarya ini. Di masa Gubernur Anies Baswedan tidak ada lagi mengikuti jejak sukses pendahulunya, yaitu peletakan batu pertama sekaligus batu terakhir, melainkan tendangan pertama sebagai tanda dimulainya pembangunan Jakarta International Stadium sampai rampung kelar selesai. Tentu bukan stadion bersih manusiawi wibawa seperti yang batu pertamanya diletakkan Pak Jokowi. Makanya perlulah Pak Anies sekali-sekali undang Pak Luhut Sitompul, Giring Ganesa dan kawan-kawan hadir di JIS biar ikut merasakan euforia bangga warga DKI Jakarta terhadap keberadaan stadion bertaraf internasional. Yang diam. Aku diam. Kau yang diam. Kau jangan bicara lagi. Ingimu kau Hei, jangan kau bawa masalah pribadi. Orban. Dengar, kau yang diam. Saya lagi ngomong. Berkira apa mama? Ini kayak tak ada Pak Din sih mama. Angel. Bisa nggak? Gak apa-apa deh, klaim ini dibangun oleh Pak Jokowi karena beliau juga telah meresmikan peletakan batu pertama sekaligus batu terakhir di masa kepemimpinan beliau di DKI.
Buat Pak Ruhut Sitompul tak usah kecewa, karena yang dibangun Anies di Jakarta toh itu juga di masa kepemimpinan Pak Jokowi sebagai Presiden Republik Indonesia. Artinya silakan deh diklaim, kan yang sedang memimpin adalah Pak Insinyur Haji Joko Widodo. Jadi akan lebih elok jangan JIS aja yang diklaim Pak. Persoalan banjir yang tak kunjung beres yang oleh Pak Jokowi menyebutnya persoalan banjir DKI terkait kewenangan pusat, itu juga diklaim dong, biar adil gitu loh. Semuanya diklaim seperti prestasi Pak Jokowi. Stadion siapa? Sekian dulu ulasan Indonesmile kali ini. Burung cendrawasih terbang melandai sampai bergetar di pohon lontar. Terima kasih telah menyimak video ini sampai selesai. Sampaikan tanggapan Anda di kolom komentar. Jangan lupa subscribe, like, share. Sampai jumpa di tayangan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.